Halo guys, kembali lagi di program kita Zona Perspektif dalam program Zona Berita. Kali ini saya ditemani oleh bangku kosong. Dan kenapa kosong? Ini akan diganti oleh pembaca berita baru yang kita datangkan dari luar zona, ya zona mana ya nggak tahu. Gue akan menjentikan jari dan akan muncul nih orang. Kita sambut saja, inilah pembaca berita baru di Zona Berita. Lah, kok lo lagi sih? Lo nih kok pengen eksis amat di zona perspektif nih? Ya kan saya butuh Itu apa? aja. Kalau nih, enggak ini nih, gue bingung nih. Iqbal nih di mana-mana ada, di zona bebas ada, di zona berita ada. Ya karena ya pengen aja. Wah, pengen aja. Enggak, ganti. Enggak. Ganti. Apaan nih? Gak jelas di programnya. Apa yang nggak jelas? Program dia nggak jelas. Baca, suka baca berita. Suka-suka baca berita suka-suka. Yeay. Ya. Jangan ganti. Pak, yang ini orang nih pengen jadi artis apa di mana-mana ada. Udahlah. Nah ini benar nih nih. Orangnya ini bukan tim kreatif nih. Bener ya? Nah, benar. Udah direkam. Udahlah. Wih, hai. Halo. Ayo enggak tuh. Pasang mikrofon. Halo. Dari dalam dong. Oh iya. Dari sini, dari bawah, celana masuk ke sini. Intinya nyantol dong. Iya. Rada bau. dong. Ganjel dong. Ada 3 dong. Pecat. Mimpi apa? Gua bisa datang ke sini. Gua kan sibuk, boy. Ih, sibuk. Enggak, lo perkenalan dulu deh. Oh, iya. Karena kan teman-temannya nggak tahu nih. Ya. Halo. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Junet. Yang bener dong. Ini bukan zona hoak ini zona berita ini. Kita harus Halo, nama saya Muhid. credible, terpercaya dan tetap songong. Saya dipanggil ke sini untuk menemani dia ngobrol dan Nama Muhid apa membacakan nih? berita. Masa Muhid doang? Nama dunia maya saya itu Muhid Wis Kependak. Wih, apa artinya? Kan nggak tahu nih kan Ya, kalau Muhid udah ketemu. oh, udah ketemu. Jadi filosofinya dari bahasa Jawa Serang. Jawa Serang. Muhid Wis Wis Kependak. Kependak. Jadi Muhid sudah ketemu. Sudah ketemu. Apaan yang Sekarang sudah ketemu kan? Oh iya. Oh iya sudah. Iya. Muncul lagi tuh orang kan. Iya. Oke, Muhid, Yuk, gimana? kita akan bacakan berita Nih, gue posisi tamu atau sebagai host nih? sebagai host. Sebagai host. Host harus rapi. Pakai host. Host harus rapi. Iya lah. Kenalkan saya Jeremy Ted. Jeremy Tita. Ya. Kita akan sebelum baca berita kita akan bacakan komentar dari netizen dulu nih. Gak usah Enggak gitu abaikan, dong, karena abaikan. kita bisa tetap eksis nih karena mereka. Biarkan orang lain berkata apa. Yang penting kita Iyalah. tetap berkarya. Oh iya, tentu. Tapi Tapi kan rumput kita tetangga beda bro. enggak, kita kan butuh support juga dari mereka ini. Kita bacakan dari Lo butuh supportnya apa subreknya? subreknya Ya sudah. dan supportnya. Kalau nggak ada komen kita nggak ada yang mengkritisi dong, nggak ada yang mengkritik. Bang, Kita ganti kritik. Kita itu, ganti kritik. Bang yang pakai baju itu tuh kaku banget gitu. Oh, gitu. Iya, padahal kan memang Kok mukanya ngeselin? padahal kan enggak, padahal kan gua kan karena kan susah juga di depan kamera ya. Di depan kamera itu nggak gampang, bos. Gitu. Kita bacakan nih. Yo. Zona berita dari sebenarnya sih responnya kita positif semua sih ya. Mantap bang. Gitu. Lanjutkan bang. Bang lo kontennya bermodal ya. Oh iya, nggak bermodal sih, kita ini saling support aja dari apa teman-teman ya, dari tim. Lu jangan ngomong bahasa Inggris dulu, bahasa Indonesia dong. Ini gua bahasa Support itu kan bahasa Inggris. apa dukung. Ah. Ini siapa sih sebenarnya ini? Oh iya lupa gua langsung. Ayo gua host. Ini dari Teguh Kendang Official. Mantap bang, sukses selalu. Ya, Itu ponakan lu itu ya? bukanlah. Sabarlah sayang.
Siapa yang ngelakuin aspor teman? Tuh, semangat Bang dari Opang. Semangat Bang memberi informasinya Mas Bro. Siap, Bang Opang. Terima kasih. Opang, Doakan terima kami kasih. agar tetap berkarya. Iya, agar tetap berkarya. Banyak sih sebetulnya ini. Keren bro. Sukses selalu Bang, selalu Gan. Jadi Iya, IP official. Sebenarnya sih semuanya responnya positif ya. Sampai ada yang menanyakan Kak, backgroundnya itu beli di mana dan berapa harganya. Dan tentu saja kita respon. Ini harganya sekian. Yang ditanya itu bukan kontennya, bukan isinya, Iya tapi sih, semuanya. settingan latarnya. Latarnya. Memang netizen Netizen luar sangat biasa. luar biasa. Iya, dan kita selalu respon dan balas komentar-komentar. Ya. Karena tanpa support mereka kan kita ini siapa kan? Ayo. Oke, Head. Kita ada berita apa nih? Lalu yang pertama apa nih yang mau dibahas nih? Gua nih ada berita. Enggak, kita ini ada apa namanya PSBB lah. Ini kenapa Indonesia ini memberlakukan, bukan Indonesia ya, Jakarta ya. Jakarta nggak? Ya, Lo kenapa kesurupan? termasuk di wilayah kita lah. Iya, wilayah kita. Gua lagi bahas ini. Di DKI Jakarta ya diterapkan kembali PSBB ini teman-teman, dan penerapan kembali PSBB ini tentunya menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat, terutama orang yang sedang usaha dan mencari rezeki ya. Ya. Karena kan terganggu ya. Betul. Dengan adanya PSBB ini. Kan sebelumnya kan ada new normal ya. Iya. Iya nggak? New normal. Dan sekarang PSBB ini sama halnya dengan lockdown kan? Ya, semi lockdown lah. Semi lockdown ya. Semi lockdown. Iya. Tapi gua suka nih dengan Jakarta yang dari awal sebagai promotor, penggerak dan respon paling cepat lah untuk antisipasi. Antisipasi. Ya itu maksudnya yang benar. Saya nggak bisa ngomong antisipasi. Ya. Jadi yang saya lihat dari awal Jakarta ini konsisten untuk pencegahan COVID-19, karena seperti yang kita pahami korban yang banyak itu kan salah satu wilayah adalah Jakarta, dan ini kemungkinan PSBB kesekian yang dilakukan oleh pemerintah Pemprov Jakarta dengan alasan yang sama, karena angka apa namanya positif COVID-19 ini kan setiap hari bukannya menurun tapi malah menaik, semakin kesini semakin naik. Karena masyarakat menganggapnya new normal ini seolah-olah corona atau COVID-19 ini hilang begitu aja. Padahal menurut lo setuju atau tidak dengan PSBB? PSBB sebetulnya sih kalau gua pribadi sih setuju sih. Kenapa? Karena lebih mementingkan kesehatan. Karena gua melihatnya ke orang-orang tua ya, terutama orang tua gua sendiri. Walaupun memang tentu saja perekonomian terganggu, apalagi gua kan di entertain juga kan, di musik Tukang kendang. tukang Tak tunggung. gendang lah. Oh, ini tukang debus. Gambus. Gambus ya Iya, maksudnya itu. gua punya channel gambus juga. Apa itu namanya? Al Muzaki. Kalau channelnya di gua sih Oman Abroy. Oh, Ya teman-teman cari aja Oman. Nggak Iya. penting sih sebenarnya. bagi duanya saya. Nggak penting sih sebenarnya. Nggak gitu kan, artinya gua sih sepakat adanya PSBB dan gua juga sepakat adanya new normal sebetulnya. Gue pengen dari lo, statement lo terkait kesepakatan lo terkait PSBB secara ilmiah dan terdidik. Enggak, gua bebas-bebas aja, nggak terdidik dan ilmiah, nggak penting. Yang penting Lo terdidik apa terhardik sih? enggak, gua kadang suka mengeneralisir atau apa ya, gua kadang nggak sepakat orang yang terdidik harus boleh atau berbicara ilmiah harus ngomong, sementara orang yang nggak terdidik dilarang berpendapat. Gua nggak sepakat dengan itu. Yang penting apa yang kita sampaikan itu dipertanggungjawabkan. Ya. Gitu maksud gua loh. Jadi basicnya apapun kita, misalkan gua nih orang teknik nih, lo teknik apa teknik? teknik Oh, teknik. lo nggak boleh lo bahas masalah ini. Lo kan lo bahas komputer aja tuh. Gua nggak suka hal-hal yang seperti itu, karena basic lo di komputer. Jadi lo nggak usah bahas masalah politik dan lain sebagainya.
Artinya kan itu membatasi kita juga sebagai manusia yang berpikir dan berpendapat kan bro. Nah, ya enggak. dan soal berpikir dan berpendapat, gue sih punya kacamata sendiri. Lo gimana lo PSBB dalam menyikapi PSBB ini? Yang pertama, gue sangat mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik itu Provinsi Jakarta ataupun Provinsi Banten sampai bulan September 2020. Tapi PSBB ini kan bukan hanya di Jakarta, di daerah kita juga kan di Iya. Banten ini diterapkan juga ya. Iya, yang kemarin kan menurut laporan gugus COVID nasional itu ada sekitar sekitar 4 provinsi dan 17 kabupaten kota. Sekarang itu malah berkurang. Jadi 2 provinsi, 7 kabupaten kota. Salah satunya Jakarta dan Banten. Terakhir yang gua baca ya. Nah, termasuk kemudian ini adalah kan efek positif karena Jakarta dengan Banten kan bertetanggaan. Iya. Dan jalur masuk antar kedua tentu kota, saja. antar kedua provinsi ini juga kan batasnya kan cuma hanya sebatas garis kapur saja gitu. Iya. Saking dekatnya. lah ya. Makanya saya sangat sepakat. Cuman terjadi beberapa hal yang kemudian harus dievaluasi sama pemerintah, baik itu di Jakarta ataupun pemerintah Provinsi Banten. Yang pertama, mengevaluasi terkait protokoler kesehatan, baik itu secara kedinasan ataupun secara sipil. Maksudnya sipil ini kadang ada juga himbauan-himbauan pemerintah yang tidak bisa diterima oleh masyarakat karena tidak familiar cara penyebaran pemahaman tentang kepada masyarakatnya, keprihatinan pemerintah tentang kenaikan angka korban positif misalkan atau pasien positif dan sebagainya. Ini harus dievaluasi. Yang kedua juga kemungkinan kenapa kemudian angka corona ini semakin meningkat ya karena masyarakat yang mulai lupa. Dari PSBB sampai kemudian new normal sampai PSBB lagi ini mulai lupa. Gua aja lupa man, yang biasanya cuci tangan, cuci kaki, cuci mulut, cuci muka kan? Iya, karena kita kan kadang nggak terbiasa dengan hal itu hidup higienis. Iya. Tapi tentu saja ada alasannya bro, kenapa PSBB ini diterapkan. Nah, kita akan baca beritanya nih. Ada 5 unsur PSBB di DKI Jakarta. Gue bacakan ya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan ada 5 unsur dalam penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Jilid 2. Yang kedua karena sudah diberlakukan kembali sebelumnya kan. Yang pertama, pembatasan aktivitas sosial, ekonomi, keagamaan, budaya dan pendidikan. Apa ini? Yang kedua adalah pengendalian mobilitas. Ini kita bacakan statementnya. Ketiga adalah, kok langsung ketiga? Iya. Ini yang pertama tentang ekonomi, sosial, agama, budaya. Jadi statementnya ini yang ketiga. Yang kedua mobilitas, yang ketiga ini. Ketiga adalah rencana isolasi yang terkendali. Keempat adalah pemenuhan kebutuhan pokok dan kelima adalah penegakan sanksi, kata Anies Baswedan. Berarti sekarang lebih mantap ya. Ada reward, ada punishment. Iya, ada reward dan punishment. Emang hebat ini. Apa? Ya ini kebijakan yang hebat ini. Tetapi kita juga harus saksikan juga nih. Kita lanjutkan dulu ya. Oleh karena itu Anies mengimbau warga ibu kota tetap beraktivitas di rumah kecuali memiliki urusan yang mendesak, gitu ya. Pada prinsipnya kata Anies selama masa PSBB sebisanya tetap berada di rumah. Dianjurkan untuk tidak berpergian kecuali urusan mendesak dan beraktivitas. Begitu. Seperti diketahui ini udah nggak penting ya. Begitu jadi ada 5 unsurnya tadi. Yang pertama adalah sosial, ekonomi, keagamaan, budaya dan pendidikan. Kedua yakni pengendalian mobilitas. Ketiga adalah isolasi yang terkendali. Keempat adalah pemenuhan kebutuhan pokok dan kelima adalah penegakan sanksi. Jadi itu unsur-unsur yang ditegakkan di DKI Jakarta. Saya lihat sih kalau dari analisa dasar ini kekuatan, kekurangan, kelemahan sama ancamannya ini sudah sangat betul dari redaksi yang digambarkan oleh Kompas Jakarta ya. Oleh Kompas.com. Ini sudah sangat bagus. Yang pertama, pemerintah Jakarta sebisa mungkin ini bisa mengendalikan, bahasanya bisa mengendalikan, bahkan bisa meminimalisir. Karena kan corona ini kan bukan bencana alam ya, tapi bencana non alam yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat. Maka yang tidak terlihat ini maka butuh antisipasi yang serius. Iya. Terkadang gua bingung juga, Bro. Karena ada sebagian masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa COVID-19 ini hanya isu
saja, atau bisa dibilang dalam tanda kutip hoak lah, itu buatan-buatan ini aja katanya, buatan-buatan pemerintah, orang-orang elit. Lu kayak nggak tahu aja. Enggak, nah makanya dengan diterapkan PSBB yang kedua ini malah ketika gua ya membaca komentar-komentar dari netizen masyarakat, itu malah banyak yang kontranya gitu. Ya. Karena sebelumnya ada isu yang dibuat ketidakpercayaan terhadap corona, padahal kan ini ada isu dunia ya, bukan isu internal atau nasional kita. Misalkan isu pilpres itu kan nasional kita ya, kali ini kan kondisi fenomena kesehatan dunia gitu loh maksudnya. Kalau gue sih masih melihat kan mayoritas masyarakat kita ini kan masih apa ya, kalau bahasa ininya masih belum bisa menerima informasi-informasi baru yang kemudian ini akan menghilangkan informasi-informasi lama. Contoh, orang Indonesia tuh kalau pengen mempercayai sesuatu, maka dia harus bertemu, harus mencoba, harus merasakan, melihat dan sebagainya. Contoh misalkan, lu percaya atau tidak misalkan bahwa berenang di laut itu membuat mata kita pedih? Gue percaya karena gue udah merasakan. Karena pernah merasakan. Iya. Bagi orang yang belum pernah merasakan, dia akan penasaran. Loh, berarti harus merasakan dulu. Wah. Baru kemudian dia yakin. Nah, kenapa kemudian harusnya kan di awal pemerintah Indonesia ini harusnya dari awal itu antisipasinya harusnya sigap. Ketika Wuhan pertama kali virus corona ini berada di Wuhan, kemudian ini menjadi kemana-mana. Ada beberapa negara yang sudah antisipasi. Bahkan Vietnam di pertama kali penyebaran corona ini kan dia 0% loh. Vietnam 0% ya. angka kematian. Ya. Karena sudah mengantisipasi beberapa minggu setelah corona pertama muncul. Ya. Tetapi Indonesia hanya bisa memberikan satu kebijakan, yaitu PSBB, semi lockdown karena beberapa pertimbangan kita juga harus menghormati pertimbangan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ya, kita doakan ya semoga PSBB ini cepat berlalu, kemudian wabah kita ini cepat berlalu juga ya. Yang jadi perhatian saya, PSBB ini akan lebih efektif kalau misalkan pemerintah dan masyarakat yang berani melakukan evaluasi secara bersama. Contoh misalkan, dampak daripada penyebaran virus COVID-19 ini ke masyarakat adalah membuat ekonomi jatuh. Membuat pendidikan akan sementara tiarap. Kemudian praktik-praktik yang lain juga, aktivitas lain yang masyarakat juga jadi agak terkendala. Nah, ada yang kemudian harus diperhatikan. Contoh misalkan pemerintah memberikan satu bantuan uang untuk masyarakat yang terdampak corona. Itu sudah sangat bagus. Tetapi ketika pembagiannya ke pemerintah desa masing-masing, ini juga protokol kesehatan juga tidak diperhatikan. Maksud saya, PSBB itu akan efektif ya, akan efektif dan menghasilkan hasil yang baik ketika pemerintah mampu bekerjasama dengan masyarakatnya, dan masyarakat juga bisa bekerjasama dengan pemerintah. Gua nih, misalkan gua percaya corona itu ada, tapi protokol kesehatannya nggak dijaga. Ya mungkin gua nggak terserang corona, tapi bisa terserang yang lain. Iya, makanya kesehatan itu perlu, menjaga kesehatan itu perlu. Iya, karena ini kan wabah yang menular ya. Kalau yang nggak menular sih nggak masalah kan. Artinya kita nggak membahayakan, lo sakit mati lo aja. Tapi kan enggak. Kalau corona ini ketika ada orang yang berdekatan atau menyentuh dan terpapar, ini bisa menyebar kemana-mana. Nah, kita doakan lah ya, Hit, semoga ini cepat berlalu ya. Menarik nih. Nah, kemudian ada berita apa lagi? Lo bacakan, Hit. Terkuak awal balap lari liar jadi viral sampai disorot PASI. PASI itu Persatuan Atlet Seluruh Indonesia kalau tidak salah. Atletik kalau tidak salah. Coba kita bacakan dulu beritanya. Nah, balap lari di jalanan atau balap lari liar. Coba lu ngomong cepat, lari liar. Balap lari di jalanan atau balap lari liar saat ini menjadi fenomena yang menjamur di sejumlah daerah di Indonesia. Mantap ini, olahraga coy. Namun tren ini menimbulkan konsekuensi, ditangkap pihak kepolisian karena dinilai mengganggu ketertiban umum. Ini redakturnya kurang cakap nih menulisnya. Ini dari mana? FIFA ya? Jangan sebut merek dong. Nah, selain itu nggak apa-apa dong, karena kan berita kita kan dari sumber yang kredibel juga ya.
Kredibel kan nggak sembarangan. Selain itu, Mungkin dalam dalamnya kan. gue lagi baca. Oh iya coy. siap. Selain itu dalam sejumlah balapan lari diduga ada praktik judi Oh, di dalamnya. judi. Nih, jangankan lari ya, di Indonesia ini masih ada praktek-praktek judi yang terselubung. Tapi kan bro, ini kan maksud gua ini kan enggak membahayakan. Iya enggak? Jadi pada balap motor Enggak. udah judinya ada, ya udah judinya terus Dekat sama malaikat maut. dekat dengan malaikat maut. Ya. Selain itu di dalam sejumlah balapan lari diduga ada praktik judi di dalamnya. Meskipun demikian, banyak warganet yang mendukung aksi ini. Kegiatan tersebut dinilai sebagai hal yang positif daripada balap motor liar. Iya. Itu pendapat lo ya? Wah. Iya, salah satunya salah tuh. satu. Lo jadi salah satu masyarakat yang di sini. nih. Kegiatan ini juga mendapatkan sorotan dari Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI. Sekjen PASI, Igor Tanjung menilai dan mengatakan dari kacamata olahraga balap lari liar ini akan menjadi positif jika dikemas dengan cara yang terorganisir. Nah, sebabnya bukan tidak mungkin akan banyak bermunculan talenta muda pelari Indonesia. Iya betul Orang juga. Indonesia itu paling jago lari, bro. Paling jago lari. Lari dari kenyataan. Enggak, pendapat lo gimana nih? Ini sesuatu yang positif atau memang mengganggu ketertiban umum kata Bapak polisi kita tadi? Sebelum gua berkomentar, Enggak berkomentar. Lu berkomentar Jangan dulu. sebelumnya. Kan- balapan lari itu adalah hobi saya waktu sejak kecil sampai sekarang. Sama dong. Karena saya sekolah SD jalan kaki, Sama. ketika di situ kan ada soang, ada Iya. anjing dan sebagainya. Dan dulu tuh jalan kaki jaraknya lumayan jauh. lumayan, tapi kita enak tuh. Enak. Jalan kaki dari sawah Sampai pulang ke sepatunya Penas, di sini dikalungin, baju dimasukin ke tas, ke tas. dan seterusnya. Tetapi yang saya lihat dari beberapa video yang beredar tentang aksi balap lari liar yang dilakukan oleh teman-teman kita di daerah-daerah itu juga banyak hal-hal yang kemudian menjadi negatif karena satu ada kerumunan massa Ya. yang kemudian ini akan menimbulkan klaster baru. Jadi kan pernah nggak baca berita tentang klaster soto Lamongan, Belum enggak. pedagang soto yang katanya positif corona dan pengunjungnya pelanggannya juga tersebar katanya begitu. Kemungkinan ini akan terjadi klaster baru karena kerumunan warganya, masyarakatnya itu sama persis dengan balapan liar yang Iya. ada di TV. Tapi ini mengganggu ketertiban umum nggak sih? Artinya kalau corona ya karena berkumpulnya itu. Ini kan. akan menjadi positif kalau lebih dikemas lagi, dikemas lebih, Dibuatkan track khusus nggak? dibuatkan track khusus, penonton juga diberikan tempat-tempat khusus supaya ini kan biasanya nih kalau yang gue lihat di video-video yang beredar itu jalanan ditutup sama para pemuda itu. Enggak, karena ini gue juga baru tahu dan karena ini bukan jadi fenomena nasional kirain gue, karena gue ngelihatnya di berita daerah di Serang ya. Wah, ini apa-apaan gue balap liar. Yang lu keganggu nggak? Kalau Ya enggak sih, cuman aneh aja ngapain gitu kan, balap liar terus di jalan raya. ketahuan nggak? Enggak, tapi ini ternyata fenomena nasional gitu maksudnya. Iya, kan terjadi di beberapa daerah dan Iya, terjadi di ini beberapa salah daerah. satu kegabutan masyarakat kita Iya. karena PSBB. Karena PSBB mungkin ya. Pembatasan. Dan ini aktivitas. salah satu hiburan juga buat mereka ya. Dan kalau saya lihat sih asik. Saya asiknya itu melihat mereka setelah lari itu ngos-ngosan. Ya. Jadi napasnya separuh ada di dia, separuh di mantannya gitu. Jadi seolah-olah begitu. Jadi seolah begitu. Iya. Tapi gua sangat setuju kalau misalkan ini dikemas dengan baik. Karena Dengan tadi baik. ini bisa dilanjutkan di tingkat olahraga Ya, nasional dan sampai internasional. PASI sendiri, Persatuan Atlet Seluruh Indonesia ini memantau. Lucu kan bro kalau di Asian Games, Iya. di di Asia, Tapi kalau dipantau di Olimpiade. di Olimpiade itu jadi balap lari, bukan balap lari ya liar. enggak beda bro. Balap atletik sama balap lari itu beda. Ya, Iya. Kan kalau atletik kan ada jarak-jaraknya. iya betul. Balap lari itu bebas, sepegel ya. Oh gitu ya. Emang Iya, kalau balap lari ada batasnya. Iya benar, emang luar biasa nih masyarakat kita ini Iya. menciptakan Saking Jadi gabutnya. ini lebih dari atletik ya. Iya. Karena tanpa batas, Tanpa batas. bebas lah ya. Jadi saking gabutnya masyarakat kita nih bosannya jadi menciptakan kreasi baru Iya. dan jadi rame lagi viral. Jadi viral. Iya. Luar biasa. Jadi makanya di PSBB ini mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan, kemudian diberikan kelancaran. Insya Allah kalau saya sih punya orang tua sering berpendapat begini,
walaupun di tengah pandemi COVID, yang namanya orang tua saya. Orang tua. Orang tua saya. Kalau yang tua. Walaupun di tengah pandemi COVID, yang namanya ikhtiar berusaha mencari rezeki tetap. Ya. Tapi protokol COVID diterapkan, dilakukan dan diyakini. Dan balap liar juga harus Ya diminimalisir lah. bukan diminal, iya. Kemudian cari spot-spot yang tidak mengganggu ketertiban umum lah ya. Ya nggak, misalnya di mana? Iya muter-muter komplek lah. Iya, Di 5 blok misalkan. malam misalkan kan malam. Oke, semoga ini jadi kegiatan yang bermanfaat kalau dilakukan Dengan benar. cara yang baik. Kita masuk ke sesi berita unik dan aneh. Jadi di zona berita ini ada berita unik dan aneh juga. Unik sama aneh itu bedanya Hah? Beda lah. apa bedanya? Ya kalau aneh aneh, kalau unik unik. Kalau aneh subhanallah. Kalau aneh ANAH, kalau unik UNIK. Enggak, kalau aneh itu subhanallah, kalau unik masya Allah. Ada berita apa nih? Lu yang bacain deh. Ada 5 praktek pesugihan di Indonesia yang masih dipakai hingga sekarang. 5 praktek Pesugihan itu apa sih? buat orang kaya, Cara cepat untuk berbuat mencari kekayaan atau mendapatkan kekayaan. Ini Dengan cara yang tidak benar. dengan cara yang tidak benar lah, instan kan. Instan kan identik dengan cara cepat itu kan apapun dihalalkan. Karena ini kan berkongkong lingkong dengan jin dan setan. Kalau bahas ini dalam ini. Ya, Pak. Soalnya ini adalah urusan kampung tengah, bro. Oh iya, enggak, kita bacakan aja nih praktek pesugihan di Indonesia yang masih dipakai hingga sekarang. Yang pertama, pesugihan Nyi Blorong. Emang ada? Nggak tahu nih, gue juga baru dengar juga. Kita bacakan beritanya ya. Yo. Berdasarkan kisah yang beredar, pihak yang melakukan ritual pesugihan Nyi Blorong bisa kaya sampai 2 dekade. Terus? Oke, dekade. Mana nih? Sama seperti pesugihan yang lainnya, pesugihan Nyi Blorong juga meminta tumbal kepada pelaku. Namun tumbalnya adalah bila si peminta kekayaan meninggal, krunya akan jadi pengikut Nyi Blorong. Kalau ban motor betus itu ditumbal. Tambal, Tidak. tambal tuh. Ya begitu bro. Artinya, Dia minta kekayaan, terus nyawa dia diambil. ya itu kan karena Kayaknya buat siapa? itu enggak, kalau ini kan ketika si peminta kayaknya sudah meninggal. Lo nih minta di pesugihan Nyi Blorong nih, lo kaya, kemudian lo meninggal. Nah roh lo ini disita sama Nyi Blorong, mau lo? Mau ya? Boleh. Karena enak, karena Nyi Blorong ini kan banyak dayang-dayang yang cantik katanya. Saya lebih tertarik sama bidadari surga. Kok gue jadi merinding nih? Kita bacakan yang kedua aja, Dit. Oke. Yang kedua apa, Dit? Dit. Kok Dit sih? Adit lagi sibuk ya. Lagi nggak bisa membawakan berita lagi. Kita ganti dengan Abang Muhi, wis kependa. Yang kedua, Dit. Nah, Pesugihan apa? ini Kok bingung? pesugihan yang nikmat kayaknya ini. Hah? Yang asik dan Kenapa? mengasihkan. Kenapa sih? Katanya ada pesugihan Gunung Kemukus. Kemukus. Jadi pesugihan Gunung Kemukus itu memiliki mitos yang cukup aneh. Kisahnya, kalau mau kaya, pengunjung harus berhubungan seks dengan orang yang bukan pasangannya. Bro, gimana? Yang dilakukan di atas Gunung Kemukusnya. Tempat itu ada di Jawa Tengah. Jangan sebut wilayah. Jangan sebut wilayah. Kita Ada sebut di sana. aja di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Salah satu daerah di Jawa Tengah. Ini kan pesugihan Kita sebut yang aja Sragen lah ya. inisial lah. Inisial. Enggak, karena Gunung Kemukus ini sudah terkenal bro, sudah sejak lama memang sebetulnya. Ayo kapan Dan- kita ke sana? Sana enggak. Analisis sosial. Dan pantesan banyak peminatnya karena kan Ya. pengunjung harus berhubungan seks. Kalau Nyi Blorong tadi kan kalau Nyi Blorong tadi kan apa tumbal ya, mengeri ini jadi kayaknya dapat nih. Itu duit hotel kemarin bukan? Bro, sudah bisa tahu. Jangan boleh tahu. Iya, jadi kayaknya dapat, seksnya juga dapat. Iya, ini adalah pesugihan yang nikmat dan menikmati. Tapi tetap aja lah, nggak boleh lah. Yang namanya pesugihan apapun nggak boleh, Mas. Dan seksnya juga nggak boleh. Ya, apalagi seksnya? Yang ketiga dong. Pesugihan Gunung Kawi. Bacakan. Gunung Kawi. Untuk tadi yang Nyi Roro Kidul sama Kemukus, teman-teman silakan nanti cari tahu sendiri aja ya. Ya, untuk
observasi, bukan cari sugih. Nggak boleh itu. Tapi yang penting apapun itu, ini tidak boleh dilakukan oleh siapapun, Ya. karena pelaku melakukan syirik dan musyrik itu Musyrik, adalah dosa ya. yang sangat besar dan tidak mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Tuhan kita menyuruhnya untuk ikhtiar dan Ikhtiar. berdoa. Dan berdoa, insya Allah yang akan Dan memberikan. mintanya hanya kepadanya, bukan kepada Qul huwallahu ahad. jin. Katakanlah, Lo jadi ahli ini nih, agama nih sekarang. Bukan. Lagi. bukan. Saya hanya meluruskan bahwa pesugihan itu adalah sesuatu yang musyrik dan syirik, Iya. dosa besar. Betul. Yang ketiga. Pesugihan Gunung Kawi. Ya. Gunung Kawi itu ada Nah. di Jawa Timur. Yang konon katanya, lelaku pesugihan di Gunung Kawi dilakukan dengan cara yang sangat sederhana. Para peziarah sekedar diwajibkan untuk melakukan ritual tapa berata selama 3 hari di bawah sebuah pohon keramat bernama pohon Dewan Daru. Nih, Apa untuk berapa tuh? tapa berata semedi, nyepi, Jadi Oh, diam meditasi. meditasi diam di suatu di tempat. satu tempat. Kalau biasa gua dulu zaman di pondok ngaji Nggak kan, makan dan minum. itu kan guru ngaji biasanya ngasih apa namanya, ngasih ilmu lah, Ya. ngasih ilmu yang harus pelajari oleh santrinya. Itu santri harus ngewirid sekian hari, harus puasa muti fatih guni dan sebagainya, supaya ketika santri keluar ini bukan hanya ilmu agama yang dipahami, tapi ada ilmu spiritual yang kemudian ini bisa digunakan sebagai pertahanan. Tapi ini berbeda bro. Beda, mintanya tetap ke jin. Kadang jin kita ini, jin Indonesia ini aneh-aneh aja. Artinya melakukan siasat yang luar biasa untuk Intinya kan disesuaikan dengan manusianya bro. masa sih. Memang lo temenan sama jin. Iya, ini boleh ngobrol. Gunung Kawi. Ritual pesugihan Gunung Kawi dilakukan pada hari baik. Kalau Islam itu hari baik itu adalah Jumat. Ya. Ini Jumat Legi ya. Kalau ini Jangan jika ingin mendapatkan, gua ngeri bro, nanti dibacakan cara-caranya nih pada ke Gunung Kawi lagi. Kita jangan. lanjut aja lah. Lanjut. Keempat, Baca deh. pesugihan tuyul. Pesugihan tuyul bukan hal asing lagi di masyarakat Indonesia. Mitos ini masih beredar dan sebagian orang masih percaya. Tuyul digambarkan sebagai makhluk gaib berwujud anak-anak, ya sudah pada tahu lah ya, botak iya lah ya. Banyak kan pers. Pakai pampers juga ya, bocor nggak tuh? Nodrop. Emer. Banyak yang bilang tubuhnya berbulu dan agak berlendir. Kok nggak sesuai dengan film-film ya? Tuyul dan Mbak Yul, Mbaknya yang cantik. Mbaknya yang cantik dan nggak berlendir. Hmm. Malah mbaknya yang berlendir. Sampai bohong. Hah? Apos mandi coy. Beberapa orang mengaku bisa atau sempat melihat penampakan makhluk halus ini. Tak hanya itu, dalam beberapa kasus masih ada yang terlibat dalam praktik-praktik pesugihan tuyul sampai sekarang. Ini banyak digunakan juga. Coba cari berita kemarin yang viral. Ada apa namanya, salah satu CCTV berhasil menangkap asap Oh, oke. asap yang konon katanya itu bentuknya menyerupai tadi yang digambarkan seperti anak-anak. Warga situ sih meyakini itu tuyul. Jadi harus identik dengan asap-asap. Iya. Nih, kalau gua kan punya punya sedikit cerita. Pernah ketemu sama, dipaksa bertemu dengan makhluk-makhluk yang begitu ketika di tengah jalan mau pulang atau mau berangkat, ketika mau main dan sebagainya. Itu biasanya sering nongol di pinggir-pinggir jalan itu. Kayaknya teman-teman lo semua ya. Bukan, dia hanya sebatas prihatin. Kok naik motor sendirian aja. Ditemenin, tidak diganggu. Mudah-mudahan nanti nemuin lo bro. Wih, jangan dong. Oke, itu aja bro. Ada terakhir nih, babi ngepet nih, lucu nih. Lanjut, yang kelima nih, yang sering dilakukan juga nih kayaknya nih. Pesugihan Panglima Tiangpong. Hah? Cutakai. Babi ngepet. Dia Kita nih harus melestarikan ini, apa namanya, budaya bangsa sendiri dong. emang ini budaya. Iya, ini kearifan lokal kita pesugihan deh. Waduh, karena banyaknya penduduk jadi bingung kerja di mana, akhirnya nyogi. Gua kan ada dua biasa yang dibiasakan oleh masyarakat, babi ngepet sama babi ngesot. Itu bedanya apa? Tahu baru dengar juga, Cok. Terus katanya gesek-gesek tembok. Babi ngesot? Ya makanya juga nanya, dia berarti kan ngegesekin apa? Ngegesek-gesekin ke tanah bro. Itu kayak kucing apa berak nggak keluar itu. Makanya gua bingung. Ya, pesugihan babi ngepet kita bacakan dulu nih. Pesugihan babi apa nih?
Pesugihan ini begitu terkenal karena menghebohkan berbagai tempat di Indonesia. Dikisahkan dengan pesugihan ini, seseorang dapat berubah menjadi babi dan mampu mencuri benda berharga tanpa ketahuan. Syaratnya adalah mitra kerjanya. Maksud ini bahasanya mitra kerja nggak tuh? Harus bisa menjaga nyala api milik lilin lah ya, nyilin Kita bermitra. Gue yang jaga lilinnya, lu yang keliling. yang jadi babi ya. Iya, gue yang jaga Jangan lilin. mitra ini udah kayak ya bisnis, itu cuma bisnis gelap ini. Kalau bisnis terang ketahuan. Apakah kamu percaya dengan pesugihan? Saya sih tidak. Kenapa tidak? Ini kan banyak. Ya kan, cuman apakah kamu percaya kan pesugihan tanda tanya? Enggak. Ini kan ditujukan untuk yang nanya, apa yang baca. Ya. Saya tidak. Kenapa? Saya tidak percaya sama pesugihan. Kenapa? Saya percaya sama rezeki yang Allah berikan. Asyik. Enggak, maksudnya apakah kamu percaya dengan adanya Answer yuk. Di film pengukus. Ya, jadi itu ya, Yed, 5 berita praktik pesugihan di Indonesia yang masih dipakai hingga sekarang. Mudah-mudahan yang pakai ini segera bertobat karena Ya. ini praktik yang Nanti nggak kita review, benar kita review ini. dan nggak benar. Kita review ya. Yang pertama soal PSBB. Ya, PSBB. Mari kita ikuti kebijakan atau himbauan pemerintah Pemerintah. dengan benar. Dengan cara mengikut Menjaga. mengerjakan 3M. 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak. Hmm. M3 apa gitu ya? Mikirin janda. Ini sama sih sebenarnya. Itu kamerawan. Kameramen. Nah itu. Iya, jadi 3 itu ya. Ya, PSBB. 3M. Terus PSBB harus dilakukan dengan cara yang baik. Dan Agar mudah-mudahan menjaga- pemerintah kita juga karena PSBB ini kan lockdown, kemudian semi lockdown. semi lockdown, kemudian kan tentu berhubungan dengan ekonomi masyarakat Ya. kan. Jadi mudah-mudahan pemerintah juga memperhatikan masyarakat ya yang di Tapi bawah. selama PSBB kemarin, selama jarang keluar rumah, gua berhasil berbisnis, bro. Itu sekarang- tangan biasa aja dong. Gua sekarang lagi ngurusin bisnis. Lo udah Terus Gua bisa apa? sekarang lagi ngurusin bisnis. Jadi gua punya beberapa burung, paruh pendek dan paruh panjang. Mau apa nih? Gua kasih nama bisnis. Bisnis. Jadi ketika ada orang bertanya, "Hei, sekarang sibuk apa?" Sibuk ngurusin bisnis. Bisnis. Bisnisnya apa? Ada lakbot, ada suren, ada cap ijo. Pokoknya bisnis yang saya urusin adalah Bisnis. Ada Padahal burung mainan yang bisa manuk. terbang nggak? Mainan manuk ya. Hah? Burung yang nggak bisa terbang ada? Lo punya nggak? udah bisa dipakai, bro. Yang sebelah belum. Lagi. Yang kedua soal pesugihan. Pesugihan. Enggak dong, balap lari. Ya balap lari bagian daripada kegabutan Iya. SBB. PSBB. Jangan sampai dilakukan lah. Apalagi Pesugihan. pesugihan. 3 hal. Kita harus yakin, kita harus yakin, dan kita harus yakin. Yang kedua, kita harus usaha, kita harus usaha, kita harus usaha. Yang terakhir, kita harus bisa beramal, beramal, beramal. Jadi kalau digabungkan, kita harus yakin, kita harus usaha, dan kita harus beramal. Sehingga terhindar dari pesugihan. Dari pengaruh-pengaruh positif. Tapi kadang-kadang pengaruh positif sih. kadang pengaruh positif dengan pengaruh negatif kalau bertemu ini bahaya, jadinya pos hansip. Jadinya pos hansip, bro. Jadi jangan sampai terpengaruh oleh godaan setan yang Cocokologi tuh. jangan terpengaruh oleh godaan setan yang terkutuk. Ya. Terpengaruhlah oleh pesan-pesan yang Dan ini membangun, dan kita hanya menginformasikan. menginformasikan, hanya sebatas supaya mereview. mereview dan mencegah juga masyarakat agar jangan terhindar dari Jangan sampai. agar terhindar dari praktik pesugihan Jangan ini. sampai. Dan banyak juga ya. Dan semoga masyarakat tidak terjadi lagi lah. Soal pesugihan kita harus yakin aja, bro. Allah itu menciptakan alam semesta, dia mampu mengurusi, apalagi sebatas kita yang sebutir pasir di tepi pantai. Pasti Allah akan menjamin rezeki kita. Asya. Iya. Jadi zona religi jadi. Oke lah, kita tutupin. Sirnakon asprota. Nggak tahu joke itu. Ya kita tutupin. Oke. Jangan lupa dong. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau misalkan
banyak kata-kata yang salah, hilaf-hilaf yang sengaja. Ya, Yang saya sampaikan sebetulnya itu tidak ada sengajaan. Ini adalah sebatas obrolan cacahan. review dan reaksi. Karena apa? Apa yang tagline teman-teman? Cuma Membaca berita, suka-suka baca berita. Baca berita suka-suka. baca berita suka-suka, suka-suka baca berita. Yang tidak suka harus baca. Ya, ya boleh. Ayo, Ya. hibahkan, sedekahkan kuotamu. Jangan lupa juga untuk teman-teman agar channel kita tetap berkembang. Jangan lupa subrek, kemudian Subrek. like, Obat kemudian pusing, sakit kepala. Subrek. Na 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 na. Bodrek, Subrek. bodrek, Oh, bodrek masuk. subrek, like, komen dan share agar kita semangat, Siap. lebih semangat. Sedekahkan kuotamu. Iya, ya gua nggak percaya juga itu. Karena subrek gratis, bohong. Bohong. Subrek itu nggak gratis, Cok. Bohong. Kita mainin Gua kuota. nggak punya kuota, Walaupun nggak bisa satu- yusupan. Iya, walaupun 1 kilobit gitu kan. Ayo daftar Makanya jadi YouTuber. YouTuber. Kita berterima kasih juga. Kita berterima kasih juga kepada yang subrek kita. Thank you, thank you, thank Thank you. you dan kita tutup zona berita, suka-suka baca berita. Hatur nuhun, suang sule. Mantap.